Perbedaan filsafat hukum dengan teori hukum, Pak. Karena saya pikir filsafat hukum itu dia mencakup teori hukum juga loh, Pak. Ya, Karena kan dalam teori hukum itu membicarakan tentang seperti hukum alam, hukum ya, positivisme ya, hukum, seperti itu, ya, Pak. ya, Terima ya. kasih. Luar biasa pertanyaannya, ya kan? Bagus. Sudah dijelaskan ini bahwa teori hukum itu menjadi bagian dari filsafat hukum. Ya. Dan filsafat hukum itu lebih luas lagi dari teori hukum dan ilmu hukum. Mempelajari ya ilmu hukum atau dogma hukum, dengan kata lain ya itu objeknya itu. Filsafat mempelajari teori hukum dan ilmu hukum. Jadi dia beririsan atau dia menjadi bagian. Jadi teori hukum itu menjadi bagian, betul, menjadi bagian dari filsafat hukum. Ya. Nanti bicara tentang hukum alam. Ya. Teori hukum alam mengatakan hak itu melekat pada manusia sejak dia lahir. Ya. Lebih praktis lagi kalau kita bicara tentang ilmu hukum dogmatik, ya, bahwa hak hidup itu dilindungi dalam undang-undang, dalam konstitusi. Mengapa manusia tidak boleh membunuh misalnya? Itu pertanyaan filsafat hukum. Ya. Kalau jawaban teoritisnya sandarnya ada di teori hukum, hukum alam, bahwa hak hidup melekat pada manusia sejak dia lahir, bahkan di dalam kandungan. Ya. Oleh karena itu, kalau kita pakai sistem nilai, aborsi dilarang oleh kelompok masyarakat manapun, oleh agama manapun. Nah, kemudian ada masuk pertimbangan tertentu. Ya, sebagai eksepsional. Jadi nilai moral yang umum, aborsi dilarang. Ya, nah itu dilarang aborsi. Jadi kalau pertanyaan tadi Nurpadi mengatakan bagaimana relasi antara teori hukum dengan filsafat hukum, begitu. Bahwa teori hukum bagian dari filsafat hukum. Dan teori hukum bisa menjelaskan sesuatu yang bersifat dogmatik. Ya, tadilah undang-undang pembunuhan anak aborsi. Ya kan dilarang. Kenapa dilarang? Itu pertanyaan filsafat hukum. Ya, jawabannya bisa dirujukan kepada teori hukum, hukum alam. Ya, hak hidup sebagai hak dasar manusia, dan hak hidup itu kemudian diatur dalam undang-undang, bagian dari ilmu hukum dogmatik. Jadi korelasi begitu. Ya, oleh karena itu dosen yang mengajar filsafat hukum seyogianya seharusnya juga mengajar teori hukum biar dia bisa menyambungkan. Ya. Dalam membentuk peraturan itu kan harus ada unsur filosofisnya, Pak. Iya, Nah, ya. itu saya yang masih belum paham gitu. Iya, ya. Terima kasih. Ya. Jadi kalau kita bicara sekali lagi tentang filsafat hukum ya, kemudian dipakai episode teori hukum untuk menjadi bagian ya pelaksanaan dari dogmatik hukum seperti tadi. Kenapa pemilu harus diatur? Kenapa harus ada aturan tentang pemilu? Kalau ditarik ke atas ya pemikiran filsafat hukumnya, ya bahwa secara praktis kegiatan pemilu adalah untuk memberikan mandat ya kepada orang atau kepada pihak yang akan mewakili pemberi mandat dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Nah, kekuasaan pemerintahan itu, penyelenggaraan kekuasaan negara diantaranya adalah lembaga perwakilan atau presiden pemerintahan. Kenapa
Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat konstruksinya ya melalui teori hukum, kan ada yang disebut sebagai pemberian mandat ya, pemberian mandat. Bahwa pemilu adalah suatu kontrak sosial. Teorinya Rousseau, itu teori hukum. Teori hukum alam. Bahwa kekuasaan itu tidak serta-merta ada pada orang. Ya memang perkembangannya asal muasalnya dulu kekuasaan itu orang yang berkuasa adalah orang yang punya fisik kuat. Ya, dia bisa mengalahkan satu orang demi orang lain. Kekuasaan itu hanya bisa dijalankan melalui mandat. Ya, mandat itu diberikan dalam pemilu. Kemudian mandat itu, pemberian mandat itu atau mendapatkan mandat tidak boleh dengan cara curang. Sudah, kenapa harus diatur? Karena kalau tidak diatur, maka tidak akan ada tertib hukum. Ya, wah kacau sekali tuh. Misal semua orang mencoblos. Saya punya pengalaman dulu ya, ketika saya diberikan kuasa ya untuk mewakili Bu Hovifah dalam pemilu gubernur Jawa Timur tahun 2008. Ya, perkara ini menjadi perkara rujukan ya, karena untuk pertama kali Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa pemilu kepala daerah atas dasar dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Itu perkara saya itu. Ya, jadi saya banyak tracking perkara ya di MK. Jadi seperti itu intinya. Karena itu dia harus diatur. Ya. Aturannya supaya tidak jadi pelanggaran, supaya ada tertib misalnya, dan rujukannya ada. Misalnya undang-undang pemilu yang diatur. Kalau misalnya KPU Kota Bogor ingin membuat satu aturan tentang pemilu wali kota, ada rujukannya ke atas. Misalnya pemilu nasional apa, peraturan KPU, undang-undang pemilu